Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Arif Nurul Yahya, mahasiswa dari Universitas IFET Semarang, Fakultas Ekonomi. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan terkait masalah atau makalah ekonomi internasional dengan judul yaitu Analisis Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Ekonomi Internasional. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini uh, dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan makalah ini, penulis mendapatkan bantuan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran memohon demi perbaikan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yaitu pengungsi Rohingya di Indonesia dari perspektif ekonomi internasional. Konflik yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar telah memicu eksodus besar-besaran. Ribuan dari mereka melarikan diri ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan berbagai tantangan terutama dalam aspek sosial dan ekonomi internasional. Nah, komunitas Rohingya sendiri merupakan etnis minoritas Muslim di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran yang sistematis. Ketika konflik meningkat sejak tahun 2012 dan memuncak pada 2017, ribuan warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia menggunakan kapal-kapal besar. Nah, gelombang pengungsi ini menimbulkan berbagai tantangan, tidak hanya dari sisi kemanusiaan, tetapi juga dari perspektif ekonomi internasional, mengingat perpindahan manusia lintas batas negara dapat mengurangi stabilitas sosial dan ekonomi negara penerima. Nah, berangkat dari cerita yang sudah ada beberapa rumusan masalah yang seharusnya tidak terjadi. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya asal-usul konflik tersebut yang menyebabkan hingga krisis pengungsi Rohingya. Kemudian, mengapa pengungsi Rohingya ini memilih masuk ke Indonesia? Kemudian, apa dampak ekonomi dan sosial dari keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia sendiri? Dan yang terakhir adalah apa solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia dari sudut pandang ekonomi internasional? Berangkat dari rumusan masalah tadi yang sudah disebutkan, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bagaimana asal-usul konflik dari krisis pengungsi Rohingya. Nah, etnis Rohingya ini kan memang berasal dari Myanmar, namun mereka tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar. Mereka ini mengalami diskriminasi struktural dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kemudian pekerjaan, dan kebebasan bergerak. Konflik antara etnis Rohingya dan militer Myanmar yang semakin memuncak menyebabkan gelombang eksodus besar-besaran. Jadi mereka pindah ke negara tetangga, termasuk Bangladesh, kemudian Malaysia, Thailand, bahkan dari Indonesia. Nah, menurut laporan dari United Nations Human Rights Council tahun 2018, tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya mengandung unsur pembersihan etnis atau genosida yang menyebabkan lebih dari 700.000 orang mengungsi sejak Agustus 2017. Nah, itu asal usulnya. Kemudian sebenarnya apa alasan masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, itu alasannya apa? Nah, Indonesia sendiri bukan negara tujuan utama, namun letak geografis Indonesia yang strategis serta adanya persepsi bahwa Indonesia sebagai negara muslim yang ramah dan salah satu terbesar di dunia serta aman jadi salah satu faktor pendorong. Selain itu, kebijakan Indonesia yang tidak secara tegas menolak pengungsi meskipun belum menandatangani Konvensi 1951 tentang pengungsi memberikan ruang bagi mereka untuk mencari tempat tinggal. Beberapa pengungsi datang melalui jalur laut menggunakan kapal kayu dan sering kali terdampar di Aceh atau wilayah pesisir Sumatera lainnya. Data dari UNHCR menunjukkan bahwa per Desember 2023 terdapat 1.500 pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia. Nah, kemudian dampaknya apa bagi Indonesia? Dampak dari segi ekonomi dan sosialnya itu apa? Nah, dari sudut pandang ekonomi internasional, kehadiran pengungsi dapat menimbulkan beban pada anggaran negara tentunya, karena kita harus ngasih makan, segala macamnya, tempat tinggal. Nah, namun di sisi lain, jika dikelola dengan baik sebenarnya pengungsi bisa jadi sumber tenaga kerja yang produktif. Jadi kita kasih ke mereka lowongan kerja buat kerja untuk kita sendiri gitu. Nah, penelitian oleh Yusuf Amin tahun 2020 dalam jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik menunjukkan bahwa pengungsi dapat berkontribusi secara positif pada perekonomian lokal apabila diberi akses terbatas pada pendidikan dan pekerjaan informal.
Namun, tantangan seperti resistensi dari masyarakat lokal, konflik budaya, dan keterbatasan fasilitas publik tetap menjadi hambatan yang perlu dikelola secara serius oleh pemerintah. Nah, kemudian solusinya seperti apa harusnya yang akan diberikan oleh solusi dari perspektif ekonomi nasional itu seperti apa? Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain adalah kerjasama regional. Nah, karena Myanmar ini dan Indonesia termasuk dalam regional ASEAN, artinya ASEAN ini harus lebih aktif dalam menekan Myanmar. Ayo kita selesaikan masalah ini gitu. Serta menyediakan mekanisme penanganan pengungsi. Jadi harusnya gimana untuk pengungsi Rohingya ini harusnya dibuat seperti apa gitu. Kemudian pendanaan atau dikasih dana dari internasional. Nah, Indonesia kerjasama nih bisa dari UNHCR atau IOM atau lembaga donor internasional untuk mendapatkan bantuan keuangan dalam menangani pengungsi jika memang dari pihak Myanmarnya ini tidak peduli kembali lagi ya. Kemudian integritas terbatas. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan integrasi terbatas bagi pengungsi seperti pelatihan kerja, pendidikan anak, dan beban sosial ekonomi. Jadi mereka tetap difasilitasi sama negara. Dengan apa tadi pendanaan internasional itu tadi. Kemudian ada yang namanya diplomasi ekonomi. Indonesia dapat menggunakan diplomasi ekonomi untuk mendorong solusi damai di Myanmar dan mengajak negara lain bertanggung jawab penanganan pengungsi. Jadi karena ada ASEAN, jadi Indonesia juga harus bekerja sama dengan Myanmar untuk menyelesaikan masalah ini. Krisis pengungsi Rohingya merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek kemanusiaan, sosial, dan ekonomi internasional. Indonesia sebagai negara transit dari Rohingya tersebut perlu mengambil langkah strategis, baiknya seperti apa dalam penanganan yang baik secara nasional maupun mau kerjasama regional dan global. Nah, pendekatan berbasis ekonomi internasional dapat menjadi landasan untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.